Assalamualaikum, hai selamat datang di part pertama di segmen 17 langkah. Jadi di video ini aku akan membahas pelajaran pertama yang aku dapatkan di usia aku yang ke-17 tahun, yakni orang tua kita gak ada yang sempurna. Jadi kita belajar untuk memahami, bukan menghakimi. Pelajaran ini aku dapatkan ketika aku kecil, yang dimana ya mungkin ya setiap kita mendapatkan pendidikan pengasuhan yang berbeda-beda. Mungkin ada yang orang tua udah paham parenting, orang tua udah paham agama sehingga tidak kasar pada anaknya, atau ada juga dari kita yang terlahir sebagai anak yang orang tuanya tidak paham agama dan tidak memahami parenting terhadap anak itu bagaimana. Dan kita di sini sebagai seorang anak sebenarnya tidak bisa menjustifikasi, tidak bisa menjudgment orang tua kita bahwa orang tua kita itu nggak sayang, orang tua kita itu jahat, orang tua kita itu buruk dan lain sebagainya. Karena sejatinya teman-teman yang aku dapatkan gitu kan, orang tua kita itu juga sedang belajar gitu. Apalagi buat teman-teman yang anak pertama gitu kan, orang tua kita itu baru belajar menjadi orang tua, menjadi sosok teladan buat anak-anaknya. Dan belajar itu nggak mudah, belajar itu sulit, banyak tantangannya. Apalagi mungkin ya tahu sendiri lah ya kan, masyarakat Indonesia mah kalau ada yang baru ini kayak langsung dijustifikasi dan sebagainya, dan mungkin itu terbawa gitu ke pikiran alam bawah sadar orang tua kita gitu, dan bahkan aku sendiri gitu kan. Tapi itu bukan menjadi alasan buat kita nggak menghormati mereka, itu bukan menjadi alasan untuk kita menghina mereka atau bahkan mendurhakai mereka gitu, karena mau bagaimana keadaannya mereka tetap orang tua kita gitu. Walaupun memang terkadang ada hal-hal yang menyakiti hati kita, ada hal-hal yang buat kita nggak suka gitu kan, but itu adalah hal yang wajar buat orang tua kita yang di masanya mereka itu ilmu parenting belum menjamur seperti sekarang. Ilmu tentang kehidupan itu tidak sebanyak sekarang, dan ya mereka masih belajar gitu. Jadi kita sebagai seorang anak harusnya bisa untuk lebih memahami, bukan untuk menghakimi mereka gitu. Karena sejatinya teman-teman, apapun yang diberikan oleh orang tua kita itu adalah yang terbaik yang mereka tahu. Dan aku jadi belajar gitu satu hal, bahwa pelajaran pertama gitu kan, orang tua kita nggak ada yang sempurna gitu, karena orang tua kita itu manusia, bukan malaikat, bukan titisan ya malaikat gitu kan, yang tanpa celah, tanpa dosa gitu. Orang tua kita ya manusia gitu kan, yang banyak dosanya, banyak salahnya, banyak khilafnya gitu kan. Dan tugas kita sebagai seorang anak apa gitu kan, jangan hanya bisa menjustifikasi, jangan hanya bisa menjudge gitu kan apa yang orang tua kita lakukan, tapi coba deh kita lihat dari sudut pandang yang lain. Ketika kita diletakkan atau berada di tempat yang sama dengan orang tua kita, apakah kita mampu gitu? Belum tentu. Bisa jadi kita malah lebih buruk dari mereka gitu kan. Jadi yang aku mau sebenarnya kayak jangan jadikan perlakuan orang tua kita itu sebagai bukan pengasuhan gitu. Ya aku kurang paham ya bagian situ, tapi mungkin ada hal-hal yang tidak bisa ditolerir gitu kan. Tapi buat perlakuan-perlakuan yang mungkin masih bisa untuk kita tolerir gitu, kenapa kita tidak memilih untuk memaafkan hal itu gitu. Apalagi kalau misal orang tuanya udah berubah gitu kan. Karena kadang kebanyakan ada anak-anak yang memilih untuk menjadi dalam tanda kutip tidak baik karena dia beralasan bahwa orang tuanya itu nggak baik dalam mendidik dia gitu. Padahal ternyata orang tuanya dalam kehidupan nyatanya, orang tuanya itu udah berubah menjadi orang tua yang lebih baik gitu kan. Kan jadi seolah-olah kayak dia itu mengkambing hitamkan pendidikan orang tuanya gitu. Padahal di zaman dulu gitu kan belum banyak kelas-kelas parenting, kelas-kelas belajar dari orang tua seperti sekarang gitu. Dan tugas kita tuh jangan hanya menghakimi gitu, tapi coba deh memahami gitu. Karena jangan jadi egois teman-teman. Ya aku juga masih belajar gitu kan, untuk tidak menjadi orang yang egois gitu kan. Karena ya orang tua kita juga pertama kali jadi orang tua, dan itu butuh belajar. Beda sama kita sekarang gitu kan, yang mungkin udah banyak kelas parenting buka, kelas menjadi orang tua, kelas persiapan pranikah dan lain sebagainya. Dan
Jangan sampai hal itu diturunkan kepada anak kita. Kalau kita tidak terlahir dari keluarga yang baik, kita tidak terlahir dari keluarga yang harmonis atau kurang harmonis gitu kan, mungkin udah harmonis tapi kurang harmonis, ya kita usahakan untuk menciptakan keluarga yang harmonis bagi anak-anak kita, bagi anak keturunan kita nantinya gitu. Jadi aku tuh pernah dapat sebuah kata-kata gitu dari guru aku, bahwa keburukan yang kamu dapatkan itu jadikan per gitu. Kan nggak sih teman-teman, per yang kalau kita lempar ke situ dia jadi lebih baik gitu. Nah kayak gitu. Jadikan itu sebagai trigger, jadi sebagai pendorong kita untuk mengadakan hal itu untuk keturunan kita nantinya. Jadi kalau misal teman-teman tidak terlahir dari keluarga yang paham agama, tidak terlahir dari orang tua keluarga pejuang, keluarga pendakwah, tidak terlahir dari keluarga yang paham agama gitu kan, yang backgroundnya bukan berlatar belakang agama gitu kan, ya coba deh kita berusaha untuk mengadakan hal itu dengan pasangan kita nantinya gitu kan. Kita berusaha untuk menjadikan kita adalah orang tua yang harmonis untuk anak-anak kita. Kita adalah rumah yang harmonis untuk anak-anak kita gitu. Karena rumah itu bukan sekadar ruang gitu kan, tapi juga bisa berupa seseorang, bisa berupa orang tua yang selalu mensupport anaknya gitu kan, dan mendukung apapun yang anak-anaknya lakukan selama itu tidak melanggar syariat Allah. Jadi pelajaran pertama yang aku dapatkan itu adalah orang tua kita memang gak sempurna, jadi belajarlah untuk memahami, bukan menghakimi. Mungkin segitu guys yang bisa aku sampaikan. Kalau misal mungkin ada yang kurang setuju dengan pendapat aku di video ini, teman-teman bisa tulis di kolom komentar dan kita bisa diskusi secara calm di situ gitu ya. Jangan marah-marah gitu, kita bisa diskusi bareng. Dan kalau misal ada yang kurang pas, teman-teman bisa untuk kritik dan saran di kolom komentar. Oke, mungkin cukup sekian yang dapat aku sampaikan. See you di video aku yang selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.